Di balik drama hubungan gelap RK dengan model Wow, diduga ada komedian yang jadi saksi kunci. Belum genap 2 bulan sejak kelahiran putrinya, Lisa Mariana mendapat video ucapan selamat dari komika Marcel Widianto atas kelahiran buah hatinya. Mantan bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan ini diduga oleh netizen jadi salah satu saksi kunci drama hubungan gelap Lisa dengan sosok pria yang diduga adalah Ridwan Kamil. Hal tersebut karena perkataan Marcel yang terkesan mengetahui kehidupan sebenarnya dari Lisa. Video dari Marcel ini diunggah oleh Lisa pada bulan tanggal 5 Maret 2022, sebulan sebelum komika asal Jakarta Utara ini tertangkap basah oleh polisi karena kasus pembelian video vulgar. Lisa mengaku bahwa telah menyukai cara Marcel dalam bercanda sejak kehamilan putrinya. Gayanya yang lucu ternyata bisa menghibur dirinya saat terpuruk kebingungan mencari sandaran. Dalam video berdurasi 28 detik itu, Marcel yang memakai kemeja batik mendoakan agar Lisa segera mendapat pasangan baru. Lebih penting dari itu, Marcel berharap agar Lisa bisa jadi single mom yang kuat supaya bisa jadi ibu hebat bagi putrinya. Lisa ternyata memang telah memiliki akses kepada publik figur sebelum saat ini tengah menghebohkan jagat maya. Bahkan dalam story di media sosial pribadinya, rekannya sesama model majalah dewasa turut mendukung keputusannya untuk buka suara demi memperjuangkan hak putrinya. Seperti dukungan dari Cupi Cupita, penyanyi dangdut ini bahkan bersedia menawarkan bantuan padanya. Ada juga dari model majalah dewasa Siska Meliana yang ternyata membantu Lisa di masa-masa sulit saat putrinya masih berusia beberapa bulan. Sebagaimana diketahui, pria berinisial RK yang diduga mengarah pada Ridwan Kamil saat ini diterpa isu perselingkuhan dengan model majalah dewasa. Lisa mengungkapkan bahwa RK yang pertama kali menghubunginya pada tahun 2021 melalui direct message yang kemudian beralih pada aplikasi pesan singkat yang lebih intensif. Tak lama setelah perkenalan dan mungkin ada pertemuan, diduga hubungan gelap itu telah membuat Lisa hamil. Sampai pada 26 Januari 2022, Lisa melahirkan putri kecil yang diberi nama Celina Azura. 3 tahun berlalu, ternyata sosok ayahnya yang dulu berjanji akan bertanggung jawab hingga putrinya lulus kuliah, tapi diduga kabur agar lepas dari tanggung jawab. Sehingga Lisa terpaksa membongkar semua sikap bejatnya yang hanya menjual janji manis tanpa bukti. Akhirnya Bapak Ridwan Kamil angkat bicara. Kalau angkat medali perak itu Ridwan Syah, yang ini Ridwan Kamil ya. Jadi Bapak Ridwan Kamil angkat bicara atau membuat klarifikasi tentang isu yang sedang viral saat ini, yaitu isu perselingkuhan dengan Lisa Mariana yang sampai mengatakan seorang anak. Nah, ini adalah klarifikasi dari Bapak Ridwan Kamil, mari kita baca. Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui, cukup melelahkan untuk menjelaskannya satu persatu. Semoga saya bisa melaluinya dengan ridho dan perlindungan Allah SWT. Amin. Klarifikasi. Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Kata gue gue baru tahu fitnah bisa didaur ulang. Setahu gue selama ini yang bisa didaur ulang tuh cuma sampah. Tapi bener juga ya, kalau ini tuh fitnah ya, yang bikin fitnah juga termasuk sampah juga ya kan? Iya juga ya. Oke, kita lanjutin bacanya ya. Saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali. Dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi atas motivasi yang saya tidak pahami. Semoga yang bersangkutan diberikan hidayah. Jangan lupa semoga diberi parsel juga ya Kak Lisa Mariana, soalnya habis ini udah mau lebaran nih. Karenanya untuk kali ini saya akan menggunakan tim hukum untuk mewakili saya dalam permasalahan ini, sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan. Ini tadi adalah klarifikasi dari Bapak Ridwan Kamil ya. Kalian bebas mencerna apa isi dari klarifikasi ini ya. Tapi yang jelas menurut gua, setelah dibuktikan nanti, terbukti atau enggaknya si Lisa Mariana ini berselingkuh dengan Bapak Ridwan Kamil ya, tetap Lisa harus diproses hukum. Kalau Lisa terbukti memfitnah, diproses. Kalau ternyata Lisa beneran berselingkuh dengan Bapak Ridwan Kamil sampai punya anak ya, mereka berdua diproses. Karena itu udah melanggar aturan hukum ya, ada pasalnya. Jadi harus diproses.
Dan gue mau ngingetin ya buat netizen, apalagi yang cewek-cewek, jangan gampang terbawa perasaan, jangan gampang kasihan ya. Kalau benar si Lisa ini selingkuh sama Bapak Ridwan Kamil, lalu punya anak dan kisahnya seperti yang dia ceritakan saat ini gitu ya. Jangan lupa bahwa Lisa itu adalah pelaku utama. Dalam ceritanya, Bapak Ridwan Kamil menghubungi dia pakai akun IG-nya Bapak Ridwan Kamil yang ini, bukan pakai akun fake. Jadi Bapak Ridwan Kamil nggak mungkin pura-pura duda, pura-pura perjaga tua, single atau apapun itu. Dari awal Lisa sudah tahu kalau Bapak Ridwan Kamil punya anak, punya istri. Ya, jadi Lisa adalah pelaku utama. Dan kenapa sampai bisa dijadikan anak? Itu benar-benar kejahatan yang lebih terstruktur lagi menurut gua. Karena ya anak itulah nanti yang dijadikan alat sama dia ya kan, untuk memeras. Tanpa dia pikirin anak yang nantinya lahir dari hubungan perselingkuhan masa depannya akan seperti apa. Di lingkungan nanti dia akan dipandang seperti apa. Dia nggak mikir tuh begitu-begitu. Terus sekarang Lisa dengan ceritanya ya mau ngebawa kita ikut sedih. Waktu kemarin ya dia dikasih duit buat beli barang-barang branded, buat flexing di sosial media, buat perawatan ya. Kita nggak ada diajak-ajak tuh seneng-seneng begitu. Padahal banyak loh wanita-wanita di luaran sana yang lebih memilih hidup susah asal nggak mengganggu rumah tangga orang lain. Tapi dia pilih tuh happy-happy pakai duit suami orang ya. Terus sekarang giliran susahnya ya, mau ngajak-ngajak kita orang. Mohon maaf. Nggak ke bawah suasana guanya. Kita cuma woman support woman. Bukan woman support animal. Lalu apalagi kalau ternyata benar yang dilakukan Lisa adalah fitnah. Kata gua. Orang pengen hidup gampang, hidup mewah begini banget ya kata gua. Terus buat teman-teman dia yang ngebelain dia ya, terus respect sama dia. Terus bilang, dia cuma minta keadilan buat anaknya. No! Buka pikiran kalian, buka ini kalian kalau masih punya ya. Justru dialah yang dengan egois sampai nekat melahirkan seorang anak di kondisi begini. Dan kalian teman-teman dia atau siapapun yang ngedukung Lisa ya, berdoa aja deh supaya laki kalian, bapak kalian, atau kakek kalian nggak diganggu hidupnya sama cewek model-model Lisa begini. Baru kalian tahu rasanya jadi Bu Cinta itu seperti apa. Ngomong-ngomong, Bu Cinta ini anaknya Uya Kuya bukan sih? Yang sekolah di luar negeri. Bukan ya? Yang cinta-cinta Kuya itu. Kembali kita dapati berita hangat untuk Pak Ridwan Kamil. Dan saya turut berduka cita sebenarnya untuk berita ini. Dan alhamdulillah kita baca bahwasanya Pak Ridwan Kamil itu sudah update status. Dia akan melakukan upaya hukum, kemudian akan mengklarifikasi semua karena data-data mengenai katanya ada anaknya di luar, pernah ini dan pernah itu dibantah semua oleh Ridwan Kamil. Dibalik daripada panggilan KPK terkait Bank BJB ya, atas dugaan korupsinya Ridwan Kamil, memang ini sangat banyak memukul sebenarnya untuk Ridwan Kamil. Tapi di sini kita belajar teman-teman bahwasanya apa? Kalau memang kita dapati hal-hal seperti itu, kalian bisa ajukan laporan. Kalau kalian merasa bahwasanya berita yang dituduhkan kepada kalian itu tidak benar. Contohnya seperti Pak Ridwan Kamil. Akhirnya Pak Ridwan Kamil katanya apa? Dia pakai lawyer untuk proses hukum berita yang ada di situ. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, buat kalian yang rentan namanya, terus sudah terkenal dan lain-lain, memang harus hati-hati, lebih hati-hati. Dan buat para ciwi-ciwi, hati-hati dalam mengabarkan berita, hati-hati dalam menuduh. Jangan sampai seluruh status, seluruh berita yang kalian sebarkan itu bisa menjerat diri kalian sendiri atas fitnah, berita bohong, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kalian juga bisa terjerat undang-undang ITE. Jadi nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya ketika Ridwan Kamil mengambil langkah hukum
atas berita-berita yang heboh di media sosial. Bahkan Instagramnya perempuan itu pun belak-belakan dia ngomong dan dia update foto-fotonya beliau. Nanti kita lihat. Yang penting kalian di sini bisa belajar bahwasanya itu tidak boleh dilakukan, karena kalau tidak benar kalian bisa terjerat hukum. Thank you. Halo Senses. Hai Senses. Ya biasa-biasa aja ya, kayak si RK kan juga bukan suami yang six pack ya kan. Gua nggak yakin dia punya six pack. Iya nggak sih? Bukan yang punya six pack. Yang kayak wah gitu kan, jantan gitu kan. Emang kita mau nuntut? Ayo, gue juga lagi puber nih. Lu harus pakai six pack ya. Lu harus ikat gue ya. Anjay, ikat. Pecut ya, pecut. Kan gak kayak gitu, say. Gak kayak gitu saling menerima. Itulah Mam RK lagi gila kali pada saat itu. Nah, gua herannya nih ya Bu ya. Gila-gilanya kok bisa sama cewek yang dari segi bicara aja begitu, ya ngobrolnya aja nggak nyambung, secara intelektual nggak nyambung. Dari pakaian, nauzubillah min dzalik ya Bo. Dari semuanya, maaf lahir batin juga. Kok bisa seintelek dan apa ya? Sealim itu nyantolnya main kayak begitu itu. Mi jangan kayak gitu, kita tidak tahu benar. Memang nggak tahu, tapi udah ada pengakuan, sudah pernah ketemu sekali. Ini Mamski lagi melihat bagaimana bisa orang yang udah nikah, intelek, alim, keluarganya harmonis. Belum besok lebaran. Kok bisa ketemu sama cewek yang gini bahasanya ya. Vulgar. Kan fantasi laki-laki kan gak bisa dibatasi, bisa dengan iman. Jangankan laki-laki, perempuan juga punya fantasi lebih gila daripada kalian, asal kalian tahu. Fantasinya perempuan tuh lebih gila, tapi kita punya iman. Rasa takut, rasa malu, rasa takut, itu perempuan. Kalau soal fantasi, boleh kita adu fantasi. Fantasi perempuan lebih gila, lebih gokil perempuan kalau fantasi. Lu tau, asal tau aja. Itu, iya kan? Perempuan juga punya keinginan, banyak keinginannya perempuan. Tapi mikir, cerdas kita tuh. Ajeng, bener kan Jeng? Bener gak Jeng? Perempuan kalau udah punya fantasi, punya mau, aduh, Bo, ya, buset, kita tuh. Tapi kan kita mikir ya, jabatan kita, marwah kita, takut dosa juga. Buktinya, ada yang berani kayak begitu coba. Buktinya, berani dia keluar begitu. Ayo DM-nya dipajang, ya Allah, Tuhan, berani loh. Berani banget loh. Itu kan berarti apa? Perempuan lebih ganas kan? Jadi lu laki berfantasi, pengen lu ngibulin bini lu di rumah. Akhirnya lu diapain? Digerawas sama perempuan ya kan? Halo Senses. Hai Senses. Gue beralih sekarang karena dibayar. Kalau gue mau duit, itu seharusnya gue ngebelanya RK. Kenapa? Dia mantan pejabat dan istrinya masih menjabat. Kalian itu kalau nonton apa-apa belajar memprofiling orang. Gue ini bukan 1-2 kali mengkritisi kinerja pejabat, apalagi skandal dari mantan pejabat. Dan jangan lupa, skandal ini terjadi ketika
Bapak Ridwan Kamil masih menjabat sebagai gubernur loh. Gue nggak suka sama orang yang nggak jujur. Gue lebih bagus orang itu bersalah tapi dia jujur. Lu tanya aja kalau lu punya pengacara, pasti yang dia tanya adalah kejujuran dari kronologi yang sesungguhnya. Nah, si Lisa punya kejujuran itu. Ya, kalian jangan memposisikan diri dia begundik-begundik dulu. Memangnya yang sedang bersuara menjadi juru bicara itu bukan itu. Mereka satu circle. Ya, gue sudah lihat bukti-buktinya. Dari kubu sebelah yang menyuguhkan ke gue itu hanya chatting-chattingan bagaimana kebohongan si Lisa lah dan lain sebagainya. Padahal kalau di-compare kalian pun punya juga sama seperti itu gitu loh. Nah, gue nggak mau masalah ini melebar. Yang gue bahas di sini adalah skandal yang dilakukan oleh Lisa dan terduga Bapak Ridwan Kamil. Begitu. Nih, kalian mau tahu affair-nya ada dulu, apa langsung tes DNA dulu? Ujuk-ujuk tes DNA kan nggak mungkin. Pasti kan yang dibuktikan harus affair-nya dulu gitu loh. Dan gue yakin dengan apa yang gue katakan, si Lisa tidak benar. Ridwan Kamil pun tidak benar kalau memang itu terjadi. Dan pasti simpati jatuh kepada posisi istri sah. Sudah pasti, tidak peduli bagaimana beliau. Kan begitu? Pakai akal dulu, jangan sembrono dalam menilai ya. Dibayar. Yang banyak duit kan mereka, bukan si Lisa. Lisa mana ada duitnya.